Mulai ya. Ya, Ya. Macet-macet nggak sih suaranya? enggak. Sabar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai uji aktivitas antiinflamasi ekstrak etil asetat daun tumbuhan akar kaik-kaik atau dengan nama latin Uncaria cordata Laurmer pada tikus putih Ratus norvegisus jantan. Next. Ini untuk anggota kelompok kami. Yang pertama Fatma Rizyawan dengan NPM 65, kemudian Vika Nilam Cahya 67, Fitria Aprilia Suwandi 68, Fitria Malani Suwarno 69, Gladys Mawar 70, Gresela Tiara Amanda 71, Ike Miftahul Janah 72, Inayah Deli Sevira, kemudian Indah Mutia Sari 74 dan Irma Soim 75. Next. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan kami, Fitria Malani Suwarno, dipersilakan. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam jurnal ini adalah untuk mengevaluasi aktivitas antiinflamasi dari ekstrak etil asetat daun Uncaria cordata Laurmer pada tikus putih jantan Ratus norvegisus dengan menggunakan metode Pau-edema. Penelitian ini juga bertujuan untuk memeriksa kualitas simplisia dan ekstrak tumbuhan tersebut sesuai standar farmakope herbal Indonesia, guna memastikan efek farmakologi yang konsisten dari bahan baku obat. Metode uji. Next. Metode uji. Metode yang digunakan untuk menguji aktivitas sitotoksik ekstrak kulit batang tumbuhan akar kai-kai Uncaria cordata adalah Brin Shrimp Lethality Test atau BSLT. Selain itu, untuk menguji aktivitas antiinflamasi dari ekstrak etil asetat daun Uncaria cordata, peneliti menggunakan metode Pau-edema pada tikus putih Ratus norvegisus jantan. Metode BSLT bertujuan untuk menilai potensi toksisitas ekstrak, sedangkan metode Pau-edema digunakan untuk mengevaluasi efek antiinflamasi yang dihasilkan oleh ekstrak tersebut. Prinsip kerja. Prinsip kerja penelitian ini adalah menguji aktivitas antiinflamasi ekstrak etil asetat daun Uncaria cordata dengan cara mengekstrak daun tumbuhan menggunakan pelarut etil asetat, kemudian membagi sejumlah tikus putih jantan ke dalam beberapa kelompok perlakuan yang berbeda. Selanjutnya, peneliti menginduksi peradangan di kaki tikus dengan larutan karogen dan mengukur volume pembengkakan menggunakan alat plethysmometer secara berkala. Setelah mendapatkan data volume pembengkakan, mereka menghitung persentase penghambatan peradangan dan menganalisis hasilnya menggunakan metode statistik untuk menentukan signifikan efek antiinflamasi dari ekstrak daun tersebut pada berbagai dosis yang diuji. Next. Uji aktivitas antiinflamasi ekstrak etil asetat daun Uncaria cordata atau Lermer. Persiapan hewan uji. Hewan uji diaklimatasi selama 7 hari untuk mengadaptasikan dengan lingkungan percobaan. Hewan dinyatakan sehat apabila hewan tersebut selama pemeliharaan tidak mengalami penyimpanan berat badan lebih dari 10% dan secara visual memperhatikan perilaku normal. Selanjutnya, perencanaan dosis. Menggunakan ekstrak etil asetat dan daun Uncaria cordata dengan dosis 100, 200, dan 400 mg per kilogram BB tikus putih jantan. Lalu kontrol positif menggunakan natrium
diklofenak dengan dosis lazim manusia 50 mg yang dikonversi menjadi 4,5 mg per kilogram BB untuk tikus. Kontrol negatif menggunakan suspensi NaCMC 1% yang diberikan secara oral. Volume pemberian senyawa uji dihitung sebagai 1% dari berat badan hewan uji menggunakan rumus Malone. Semua larutan atau ekstrak natrium diklofenak dan NaCMC 1% diberikan secara oral sesuai dosis yang telah dihitung. Kemudian pembuatan suspensi NaCMC 1%. Timbang NaCMC 0,1 gram, lalu taburkan. Kemudian Aquades panas dalam lampung panas. Diamkan selama 5 menit. Tuang hingga massa transparan. Gerus hingga terbentuk massa gel. Encerkan dengan sedikit Aquades. Masukkan ke dalam vial. Lalu tambahkan Aquades hingga 10 ml. Selanjutnya, pembuatan suspensi diklofenak dosis 4,5 mg per kilogram BB. Langkah pertamanya, 0,1 gram NaCMC ditaburkan merata ke dalam lumpang panas yang telah berisi Aquades panas sebanyak 20 kali berat NaCMC. Lalu diamkan selama 5 menit hingga diperoleh massa yang transparan. Digerus hingga terbentuk massa gel. Lalu taburkan 4,5 mg natrium diklofenak yang telah ditimbang lalu gerus sampai homogen. Kemudian diencerkan dengan Aquades dimasukkan ke dalam vial. Lalu ditambahkan Aquades sampai tanda batas 10 ml. Kemudian pembuatan suspensi ekstrak dosis 100, 200, dan 400 mg per kilogram BB. Ekstrak etil asetat daun Unsaria cordata. Kemudian disuspensikan dengan NaCMC dalam Aquades. Lalu mula-mula NaCMC ditimbang sebanyak 0,1 gram. Kemudian ditaburkan di atas Aquades panas di dalam lumpang panas, di mana air yang digunakan sebanyak 20 kali berat NaCMC. Lalu masukkan ke dalam vial, ditambahkan Aquades sampai tanda batas 10 ml. Sedikit demi sedikit ke dalam lumpang sambil digerus sampai homogen. Kemudian dimasukkan ekstrak etil asetat daun Unsaria cordata. Biarkan selama 5 menit hingga NaCMC mengembang lalu digerus homogen. Next, pembuatan larutan penginduksi. Yang pertama yaitu karagen ditimbang sebanyak 0,5 gram lalu dilarutkan dengan NaCl fisiologis dalam beaker gelas sampai homogen kemudian dimasukkan ke dalam vial. Selanjutnya, tambahkan NaCl fisiologis sampai tanda batas 10 ml hingga diperoleh konsentrasi karagen 1%. Pemberian ekstrak etil asetat daun Uncaria cordata. Hewan uji diaklimatisasi dibagi 5 kelompok. Hewan dipuasakan selama 18 jam, tetapi tetap diberi air. Pembagian kelompok 1 diberi NaCMC 1%, kelompok 2 diberi natrium diklofenak 4,5 mg per kg BB, kelompok 3 diberi ekstrak etil asetat Uncaria cordata 100 mg per kg BB, kelompok 4 diberi ekstrak etil asetat Uncaria cordata 200 mg per kg BB, kelompok 5 diberi etil asetat Uncaria cordata 400 mg per kg BB. Kemudian volume awal kaki kiri hewan uji diukur menggunakan plethysmometer atau ugobasil yang berisi larutan NaCl 0,3 mg per 700 ml air. Kemudian setiap hewan uji diberikan sediaan uji secara oral sesuai kelompok. Setelah 30 menit, hewan uji diinduksi dengan karagen 1% sebanyak 0,05 ml secara subplantar. Pengukuran volume udem atau VT, volume kaki diukur menggunakan plethysmometer setiap 1 jam selama 5 jam. Perhitungan data
Satu perhitungan volume udem menggunakan rumus volume udem mililiter sama dengan VT dikurang V0. 2. Persentase inhibisi. Rumusnya persen inhibisi sama dengan VUC dikurang VUT dibagi VUC dikali 100%, di mana VUC adalah udem pada kontrol negatif dan VUT adalah udem pada kelompok uji. Oke, selanjutnya hasil penelitian. Di sini kita bisa melihat ada kurva dari hasil penelitian, di mana garis ungu ini sebagai kontrol negatif, garis ungu sebagai kontrol pasif, garis merah etil asetat 100 mg per kilogram BB, garis kuning etil asetat 200 mg per kilogram BB, dan garis hijau etil asetat 400 mg per kilogram BB, di mana kontrol negatif ini digunakan sebagai batas bawah untuk persentase inhibisi, sehingga kita dapat membandingkan seberapa besar peningkatan persentase inhibisi yang terjadi. Sedangkan kontrol positif ini berfungsi sebagai pembanding untuk memastikan bahwa metode eksperimen yang digunakan dapat mendeteksi adanya efek penghambatan. Di sini juga pada kurva ini kita juga bisa melihat bahwa pada kurva dosis 200 mg per kilogram BB yang berwarna kuning ini berada di atas kurva dosis 400 mg per kilogram BB. Karena kan pada umumnya dosis yang lebih tinggi ini diharapkan dapat memberikan efek yang lebih kuat. Tetapi pada kurva ini justru malah kurva dosis 200 mg per kilogram BB-nya ini berada di atas kurva dosis 400 mg per kilogram BB. Hal tersebut mungkin dapat terjadi karena beberapa faktor. Mungkin saja pada kelompok dosis 200 mg per kilogram BB ini terdapat individu yang memiliki sensitivitas yang lebih tinggi terhadap etil asetat, sedangkan pada dosis 400 mg per kilogram BB ini mungkin telah mencapai ambang batas toksisitas pada beberapa individu. Next slide. Selanjutnya, di sini juga terdapat beberapa hasil dari penelitian yang dilakukan. Yang pertama ada kualitas simplicia dan ekstrak. Pada simplicia memenuhi standar kadar air kurang dari 14%, susut pengeringan kurang dari 10%, dan kadar abu kurang dari 5% sesuai dengan Farmakope Herbal Indonesia. Kemudian simplicia mengandung steroid, terpenoid, dan saponin. Yang kedua ada efek antiinflamasi, di mana ekstrak etil asetat dosis 100 mg per kilogram BB tidak menunjukkan efek antiinflamasi signifikan. Ekstrak dosis 200 mg per kilogram BB dan 400 mg per kilogram BB memiliki efek antiinflamasi signifikan dibandingkan kontrol negatif P kurang dari 0,05, tetapi pada dosis 400 mg per kilogram BB efeknya menurun. Kemudian yang ketiga, efektivitas dosis. Pada dosis 400 mg per kilogram BB tidak menunjukkan peningkatan efek dibandingkan dosis 200 mg per kilogram BB karena kemungkinan efek antagonis dari senyawa terpenoid dan saponin. Next. Yang keempat, mekanisme kerja. Efek antiinflamasi disebabkan oleh senyawa steroid yang menghambat enzim fosfolipase, mencegah pembentukan mediator inflamasi seperti asam arakidonat. Dan yang kelima, waktu efek. Pada analisis ANOVA dua arah menunjukkan perbedaan signifikan pada efek antiinflamasi berdasarkan dosis dan waktu. Dan efek antiinflamasi mulai muncul pada menit ke-120 setelah pemberian dan terus meningkat hingga menit ke-300. Baik, di sini saya akan menjelaskan lebih luas dari hasil penelitian jurnal yang kami dapatkan. Yang pertama yaitu kualitas simplicia dan ekstrak. Pemeriksaan kualitas simplicia menunjukkan bahwa
bahan mentah memenuhi standar farmakope herbal Indonesia tahun 2009. Simplicia memiliki kadar air sebesar 11,66% dan kadar abu 2,52% yang sesuai, menandakan stabilitas bahan selama penyimpanan dan minimnya kontaminasi mineral eksternal. Susut pengeringan Simplicia yaitu sebesar 8,75% menunjukkan sedikitnya kandungan senyawa volatil yang hilang saat proses pengeringan. Hal ini penting untuk memastikan efisiensi ekstraksi. Profil KLT menunjukkan adanya senyawa aktif dengan pola pemisahan yang baik pada Simplicia dan ekstrak, yang memberikan indikasi keberadaan senyawa steroid, terpenoid, dan saponin sebagai komponen utama non-steroid exercitation. Next. Kemudian uji fitokimia. Senyawa steroid berperan penting sebagai agen antiinflamasi. Steroid bekerja dengan cara menghambat enzim fosfolipase yang mencegah pembentukan asam arachidonat, prekursor mediator inflamasi seperti prostaglandin dan leukotrien. Kemudian selain steroid, terpenoid dan saponin juga teridentifikasi, namun senyawa ini dapat berinteraksi dengan steroid mempengaruhi aktivitas farmakologi secara keseluruhan. Next. Next. Untuk efek antiinflamasi berdasarkan dosis. Yang pertama itu dosis 100 mg per kilogram BB itu tidak menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan kontrol negatif, menunjukkan bahwa konsentrasi ini tidak cukup untuk menghasilkan efek antiinflamasi. Kemudian yang kedua, dosis 200 mg per kilogram BB memberikan efek antiinflamasi signifikan, yaitu P kurang dari 0,05, menunjukkan dosis ini cukup untuk menghambat proses inflamasi secara efektif. Kemudian pada dosis 400 mg per kilogram BB, efeknya tidak lebih tinggi dari dosis 200 mg per kilogram BB. Hal ini mungkin disebabkan oleh keberadaan terpenoid dan saponin dalam jumlah besar yang bersifat antagonis terhadap aktivitas steroid sehingga menekan efek antiinflamasi. Kemudian hubungan dosis dengan efektivitas. Efek farmakologis ekstrak bahan alam tidak selalu linear dengan peningkatan dosis. Interaksi antar komponen dalam ekstrak dapat bersifat sinergis atau antagonis, yang sering dijumpai pada campuran multikomponen seperti ekstrak etil asetat daun Oncaria cordata. Kemudian waktu munculnya efek antiinflamasi. Untuk efek antiinflamasi ini baru terlihat pada menit ke-120 setelah pemberian ekstrak. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa aktif memerlukan waktu untuk diabsorpsi dan mencapai lokasi inflamasi. Efek harus meningkat hingga menit ke-300 menunjukkan durasi kerja senyawa yang cukup lama. Jadi ini tuh efek munculnya antiinflamasi itu pada uji ANOVA. Nah, pada uji ANOVA ini dua arah yang dilanjutkan dengan uji 2K itu terhadap variabel waktu. Nah, itu pada menit ke-120, 180, 240, dan 300 yang dijelaskan pada hasil tadi itu memiliki perbedaan yang signifikan terhadap menit awal. Nah, akan tetapi pada menit ke-60 itu tidak memiliki perbedaan yang signifikan terhadap menit awal. Jadi hal ini menunjukkan bahwa pada menit awal dan menit ke-60 suspensi obat maupun sediaan uji itu belum memberikan efek antiinflamasi. Nah, efek antiinflamasi itu muncul pada menit ke-120 yang ditandai dengan peningkatan persentase inhibisi. Kemudian analisis interaksi senyawa aktif, steroid memberikan efek utama dalam menghambat peradangan. Namun, interaksi dengan senyawa lain seperti terpenoid dan saponin dapat menurunkan efektivitas, terutama pada dosis tinggi. Penurunan efektivitas pada dosis 400 mg per kilogram BB mengindikasikan dominasi interaksi antagonis di antara senyawa aktif. Next. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada pemeriksaan kualitas Simplicia dan ekstrak etil asetat daun Oncaria cordata atau LAUR
MER memenuhi syarat yang ditentukan dalam Farmakope Herbal Indonesia dan pada ekstrak etil asetat daun Uncaria cordata atau laur, MER memiliki efek antiinflamasi pada dosis 200 dan 400 mg per kilogram BB pada tikus putih atau Ratus norvegicus jantan yang signifikan P kurang dari 0,05 terhadap kontrol negatif. Baik, ini referensi jurnal yang kami gunakan. Next. Itulah tadi materi dari kelompok kami. Kami buka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi, dipersilakan. Izin bertanya, Baik, sebelumnya memperkenalkan diri, nama saya Eka Safitri, NPM 22380058. Di sini saya ingin bertanya, apa alasan penggunaan larutan karagenan sebagai agen penginduksi peradangan dan bagaimana mekanisme kerjanya pada tikus putih jantan? Terima kasih. baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk Eka Safitri, boleh dituliskan di kolom komentar. Untuk selanjutnya, Baik, di sini saya Juanda Pragumansa dengan NPM 22380080. Di sini saya mau bertanya, apa mekanisme kerja senyawa steroid dalam ekstra etil asetat daun Uncaria cordata? MER yang memberikan efek antiinflamasi dan mengapa dosis 400 mg per kilogram BB tidak menunjukkan peningkatan efek dibandingkan dosis 200 mg per kilogram BB? Mungkin itu, terima kasih. baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, Izin memperkenalkan diri, nama saya Devi Armelia, NPM 22380048. Pertanyaannya, bagaimana hubungan senyawa aktif seperti steroid dan saponin dengan potensi obat herbal? Terima kasih. baik, terima kasih kembali untuk Juanda Pragumansyah dan Devi Armelia. Boleh ditulis pertanyaannya di kolom komentar. Dan kami akan mempersiapkan jawaban dari teman-teman. Baik, di sini saya Indah Mulyasari, NPM 22380074, izin menjawab pertanyaan dari Eka Sapitri. Tadi pertanyaannya, apa alasan penggunaan larutan karagenan sebagai agen penginduksi peradangan dan bagaimana mekanisme kerjanya pada tikus putih jantan? Izin menjawab, karagenan digunakan sebagai agen penginduksi peradangan karena mampu merangsang pelepasan mediator inflamasi seperti prostaglandin, sitokin, dan histamin. Mekanismenya melibatkan aktivasi jalur siklooksigenase atau COX yang meningkatkan produksi prostaglandin serta perekrutan neutrofil ke area peradangan. Hal ini menyebabkan pembengkakan atau edema yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas secara anti-inflamasi. Bagaimana Eka Sapitri, apakah sudah jelas? Jelas sekali, terima kasih Indah. Sama-sama. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu dari Juanda Pragumansyah. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan tentang pertanyaan tersebut, yaitu apa mekanisme kerja senyawa steroid dalam ekstrak etil asetat daun Uncaria cordata laur MER yang memberikan efek antiinflamasi dan mengapa dosis 400 mg per kilogram BB tidak menunjukkan peningkatan efek dibandingkan dosis 200 mg per kilogram BB. Jadi, senyawa steroid itu dalam ekstrak etil asetat daun Uncaria cordata bekerja dengan cara menghambat enzim fosfolipase. Enzim ini
bertanggung jawab dalam pembentukan asam arachidonat yang merupakan prekursor mediator inflamasi seperti prostaglandin dan leukotriene. Dengan menghambat enzim ini, pembentukan mediator inflamasi terhenti sehingga terjadi penurunan respon inflamasi. Namun, pada dosis 400 mg per kilogram BB, efek antiinflamasi tidak meningkat dibandingkan dosis 200 mg per kilogram BB. Hal ini diduga disebabkan oleh interaksi antagonis antara senyawa steroid dengan senyawa terpenoid dan saponin yang juga terdapat dalam ekstrak pada dosis tinggi. Senyawa terpenoid dan saponin dalam jumlah besar dapat menekan aktivitas farmakologis steroid sehingga menurunkan efektivitas ekstrak. Bagaimana untuk Juanda? Cukup, mungkin itu jelas sekali. Terima kasih. Baik, Baik, terima kasih kembali. saya akan menjawab pertanyaan dari Devi Armelia. Yang soalnya, bagaimana hubungan senyawa aktif seperti steroid dan saponin dengan potensi obat herbal? Izin menjawab, senyawa aktif seperti steroid dan saponin memiliki berbagai aktivitas farmakologi, seperti antiinflamasi, antimikroba, atau imunomodulator. Kehadiran senyawa ini menunjukkan bahwa bahan herbal tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi obat yang efektif. Cukup, gimana Devi? Cukup jelas, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, sekiranya cukup. Sekian materi dan presentasi yang kami presentasikan. Semoga apa yang kami presentasikan dapat berguna bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, kelompok kami lah.